Bapak Ibu, kembali di Belajar Matematika Bernalar dan Kontekstual Gernas Tastaka Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggali sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran matematika di SD. Saya punya dua tamu spesial hari ini. Yang pertama adalah Ibu Ya. Halo Ibu Ya. Hai. Kemudian yang kedua adalah Ibu Putih. Halo Ibu Putih. Ibu Ya ini adalah seorang guru SD di Ananda Islamic School Jakarta, betul ya Bu ya? Kemudian Bu Putih ini adalah seorang dosen pendidikan matematika di Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna Jakarta. Jadi begini Bu Ya kan kebetulan ngajar guru SD nih, ngajar sebagai guru SD. Sebenarnya apa sih Bu tujuan pembelajaran matematika di SD? Tujuannya sih yang pertama adalah untuk fondasi mereka belajar ilmu yang lainnya, karena kan matematika merupakan basic untuk belajar ilmu lainnya. Dan kalau untuk di SD sendiri sih sebagai basic untuk mereka melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya di SMP, SMA atau kuliah gitu kan. Nah selain itu untuk di anak-anak SD ini melatih mereka untuk melatih logika mereka dan kemampuan mereka melihat pola dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi penekanannya memang sebenarnya penting banget di SD ini sebagai pondasi untuk kedepannya mereka belajar ilmu lain dan juga sebagai logika berpikir serta kemampuan untuk melihat pola-pola yang ada di sekitar kita ini untuk landasan pembelajaran gitu ya Bu ya. Kalau Bu Putih sendiri, menurut Bu Putih tujuan pembelajaran matematika di SD apa? Kalau tadi sih saya setuju dengan Ibu Wia ya. Jadi kalau pembelajaran matematika di SD salah satunya adalah fondasi buat berbagai ilmu lain. Karena matematika itu kan memang banyak aplikasinya. Nah, aplikasinya itu bisa aplikasi yang sifatnya praktis. Jadi langsung misalnya kalau kita jual beli kan pasti ada unsur matematikanya. Atau misalnya kita mau buat rumah, arsitek gitu ya, mau bangun rumah kan mereka mau nggak mau ada perhitungannya, ada rasio, itu ada aplikasi yang langsung kelihatan gitu. Tapi yang juga tidak kalah penting sih menurut saya, matematika itu sebenarnya mengajarkan beberapa cara berpikir tertentu. Jadi matematika itu mengajarkan cara berpikir secara sistematis. Ketika menyelesaikan masalah, masalahnya apa dulu nih, terus udah gitu bagaimana ya tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Matematika membantu siswa belajar tentang mengklasifikasi. Bagaimana kita mengklasifikasi satu hal tapi dia bukan hal yang lain, atau jangan-jangan dia punya apa ya, dia termasuk kelompok ini dan juga kelompok yang lain. Ada kata dan atau gitu kan, itu dikenalnya di salah satunya di dalam pelajaran matematika. Terus yang juga yang tidak kalah penting adalah penalaran atau logika. Karena kalau orang yang siswa belajar matematika, mereka belajar untuk apa ya? Membangun argumen. Ketika mereka mengatakan sesuatu benar atau sesuatu salah, kenapa gitu ya? Kenapanya itu justru yang paling pentingnya di pelajaran matematika. Nah, kemampuan untuk membangun argumen kan ini basis untuk belajar apapun. Bagaimana kita menyatakan sesuatu benar atau salah, nah itu ada basisnya gitu. Nah, itu dipelajari di matematika. Nah, itu sebabnya matematika merupakan fondasi untuk belajar berbagai bidang ilmu lain, dan tentu saja nanti untuk belajar matematika di SMP, SMA, dan kuliah tentu membutuhkan matematika di level SD yang sangat sederhana, bukan maksud bilangan, geometri yang lebih mendasar seperti itu. Nah, yang juga tidak kalah penting menurut saya, kalau SD kan kita pengen SD kan sebenarnya bukan mereka harus tahu semuanya atau bisa menghitung yang rumit-rumit kan. Yang kita pengenin kan siswa SD tuh kayak punya rasa ingin tahu. Jadi mereka nanti suatu hari terus belajar. Mungkin mereka nggak tahu semua detailnya, tapi kalau suatu hari mereka besar, mereka tuh oh iya saya tuh dulu penasaran tentang ini, saya pengen cari tahu lagi gitu kan. Nah, menurut saya matematika itu salah satu cara untuk membangun rasa ingin tahu. Kenapa? Karena ketika belajar matematika sebenarnya anak kalau benar belajarnya, anak-anak pasti penasaran. Karena main matematika kan banyak teka-tekinya, kayak main game, kayak apa sih jawabannya, mungkin susah, mungkin nggak selalu langsung dapat, tapi sebenarnya dia itu ya pokoknya berusaha terus untuk bisa memecahkan masalah-masalah matematika. Jadi pas bikin penasaran menurut saya sih. Nanti kita tanya guru SD, bener nggak belajar matematika tuh bikin penasaran. Terus udah gitu yang terakhir yang menurut saya juga tidak kalah penting, kalau tadi kan membangun rasa ingin tahu, terus udah gitu logika itu kan sebenarnya basisnya adalah keterampilan berpikir ataupun pengetahuan tertentu. Yang menurut saya itu nggak kalah penting adalah
mereka mengapresiasi betapa indahnya ilmu pengetahuan termasuk matematika sendiri gitu ya, kayak apa namanya, apa ya, matematika tuh kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh bikin kita amazed, wah keren banget gitu. Misalnya kita bisa membuktikan sesuatu atau menjelaskan argumen atau melihat pola-pola yang ada di alam, itu sebenarnya sangat indah. Memang agak sulit, tapi saya rasa ketika siswa bisa mengapresiasi bahwa matematika itu memang indah dan menyenangkan dari sananya tanpa kita paksa menjadi menyenangkan. Secara nature-nya matematika itu memang udah indah deh. Secara nature-nya tuh dia tuh memang mengagumkan. Aku rasa itu juga hal yang tidak kalah penting walaupun mungkin tidak langsung tertulis di dalam kurikulum. Jadi apapun gitu. Mungkin apresiasi ini penting lebih kepada, jadi setiap anak tuh bisa mencintai ilmu ya. Iya. Dia mencintai ilmu, dia nanti bisa diharapkan bisa mempraktekannya gitu ya. Iya.